Artinya dari tokoh ini kita melihat bahwa ada Pak Ilham, kemudian ada Pak Dhani, kemudian ada Sudirman Sulaiman. Dengan berbagai ceritanya tadi, tiga tokoh ini mewarnai pilgub yang akan datang. Ini pra KPU. Nah, yang kedua saya kira yang menarik adalah peta dari partai. Partainya ya, betul-betul. Nah, disinilah nasib tokoh-tokoh ini akan ditentukan dengan partai kan? Masuk di KPU itu sangat ditentukan oleh partai. Yang menjadikan orang banyak bertanya, Nasdem dengan siapa? Karena kalau Nasdem sudah mengambil Gerindra, selesai. Apalagi plus Golkar, itu karena begini, di pusat itu kan Gerindra dan Golkar satu, Pak. Partai yang sangat diperhitungkan itu adalah Gerindra. Kenapa Gerindra? Gerindra adalah kalau nggak salah ya pemenang kedua atau Golkar ya. Jadi saya itu menyamakan power Golkar dan Gerindra. Gerindra itu sekarang menjadi partai penguasa. Betul. Ya. Prof. Firdaus, selamat datang kawan. Semoga saya lihat kita ini. Selamat datang lagi kawan. Ternyata banyak juga yang cari kita kan semenjak, dan saya ingin sampaikan ke pemirsa Rakyat News, Prof. Firdaus ini punya sejarah dengan kami dan alhamdulillah akan menjadi bagian bersama kami dalam memberikan pandangan-pandangan politik di Sulsel. Bagaimana kabarnya, Prof? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Bagaimana kita lihat ini politik di Sulsel ini, Prof? Ini butuh masukan, pandangan soal bagaimana sih peta politik di Pilgub Sulsel ini. Ya, dunia paling menarik itu adalah politik. Ada selesainya dan selalu menarik dibicarakan. Sama dengan bisnis. Bagi seorang pebisnis, kapan dan dimanapun dunia bisnis itu selalu hidup, seperti hanya dunia politik, dan pergerakannya sangat cepat. Jadi kalau bisnis itu, saham itu mengalami fluktuasi, kadang naik kadang turun. Politik juga begitu, ada dinamika-dinamika yang kemudian apa yang kita bicarakan dulu di tempat yang sama dengan jeda waktu sekian ada jeda waktu. Itu bisa jadi apa yang kita bicarakan kala itu dengan hari ini ada perbedaan karena memang kelihatan perubahan-perubahannya. Jadi saya melihatnya justru ini semakin menarik, semakin katakanlah pemetaannya itu semakin mengerucut. Kita sudah bisa membacanya lebih sempit lagi gitu, lebih mengerucut. Kalau dulu kita melihatnya kemungkinan-kemungkinan ini, lalu kemudian di kemudian hari ternyata lebih mengecil, lebih mengerucut. Sudah mulai gitu. Kelihatan. Ya, jadi apa yang kita analisa dulu sesungguhnya tidak salah untuk konteks waktu itu. Pada waktu itu Sekarang kita bicara seperti ini, anggaplah kita benar sesuai dengan analisa fenomena yang kita lihat sekarang. Tetapi di KPU nanti bisa jadi pembicaraan kita menjadi beda lagi. Tetapi sesungguhnya tidak ada yang salah karena politik itu dinamis, sangat proses. Nah, tetapi jangan abaikan proses. Jadi kita ini bukan kayak peramal, tetapi kita membaca fenomena-fenomena yang kemudian di situ dalam proses itu ada edukasi-edukasi politik pada masyarakat. Karena politik itu semua terkait. Misalnya masyarakat kita, jangan abaikan masyarakat kita one man one vote, satu suara, satu orang satu suara, dan satu suara itu ingat juga Vox Populi Vox Dei, suara rakyat suara Tuhan. Jadi begitu pentingnya pendidikan politik karena satu orang satu suara, dan satu suara itu adalah suara Tuhan. Nah itu sejatinya. Agar masyarakat juga memberi harga pada suaranya. Nah, harga dalam pengertian nilai. Partisipasinya itu punya makna. Nilai kontribusi terhadap perkembangan pembangunan, tata dirinya, masyarakat, dan seterusnya. Bukan harga dalam bentuk berapa, dikasih berapa. Bukan di situ nilainya. Nilai suara kita adalah bagaimana kita ini berpartisipasi, berkontribusi untuk pembangunan masyarakat, politik, dan seterusnya. Sekira itu. Nah,
Prof, ini kan kemarin kan ada beberapa nama kita sebut ternyata ya di bulan lalu ya, beberapa bulan lalu. Ternyata sekarang ini sudah mulai melihat. Pandangan kami, Prof, sama yang disampaikan bahwa semakin mengerucut ini barang. Sudah hampir lagi dan sudah mulai, mungkin hampir semua orang sudah jalan. Nah, sekarang yang kita lihat ada beberapa figur. Bahkan kemarin kami juga ada beberapa pengamat bahwa dia mengatakan bahwa Pilgub ini akan head to head. Tapi kemungkinan akan setelah itu lagi ada muncul Andi Wang Aras, kemudian ada Pak Iyas dan lain-lain. Menurut kita figur-figur ini, bagaimana kita lihat ini Pilgub dengan munculnya semakin mengerucutnya ini kandidat calon gubernur? Pernah saya dalam satu perjalanan melambat, mungkin lampu merah atau apa, tiba-tiba saya baca chat teman-teman media dan bertanya, ini berapa pasang? Lalu kemudian ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan. Tetapi karena kita sadar berlalu lintas, akhirnya saya sekenanya saja menjawab 3 atau 4 dan tidak ada penjelasan. Nanti setelah tiba di tujuan baru saya menguraikan. Tetapi ketika saya menyebut 3, siapa 3 itu? Kemudian 4, kira-kira sampai ke 4 gitu. Nah, jadi itu jawaban spontanitas, kira-kira berapa? Nah, tentu ada dasar saya. Makanya ini harus kita coba analisa. Pertama itu saya selalu melihat pada tokoh, figur. Figur. Lalu kemudian partai. Nah, baru kemudian jejaring politiknya, termasuk finansialnya gitu. Nah, tapi kita sekarang fokus di 2 saja dulu gitu. Yakni figur, lalu kemudian partai. Ya. Jadi figur seperti yang pernah kita bincangkan di sini itu sebenarnya nama-nama itu belum hilang. Sesungguhnya belum hilang. Kita sebut misalnya Pak Ilham Arif Sirajuddin, Pak Aco, ada kemudian Andi Sudirman Sulaiman, gitu. Ada kemudian Panglimata Pak Muhammad, Andi Muhammad Penyuki. Lalu kemudian ada nama misalnya pasangan, disebut pasangan, misalnya Pak Dhani sudah dipasangkan dengan Indah. Kemudian Adnan, nama itu juga ada. Andi Iwan Aras juga. Andi Iwan Aras sama Adnan ya. Adnan, ada ketemu politik. Ada Andi Sudirman dengan Fatma Rusdi, RMS gitu. Jadi sejumlah nama ini saya kira masih mewarnai. Bahkan masih pernah ada nama misalnya kayak Nikmatullah, pernah saya lihat sekilas gitu, ada yang di jalan gitu kan, meskipun tersembunyi tapi ini ada maksudnya. Nah, meskipun tidak seramai di Makassar, Bilwali Makassar, karena kita juga ini kan sepanjang jalan kadang-kadang lihatnya Makassar semua, bro. Makassar semua atau hampir Makassar dominan, lalu kemudian banyak lagi yang baru gitu. Lalu kemudian kalau Pilgub justru mulai berkurang. Kurang tensinya. Nah, figur sudah mulai mengerucut. Nah, jadi sekarang kita bicara figur. Figur sudah mulai juga dipasang-pasangkan. Misalnya Sudirman Sulaiman. Saya kira ini kayaknya lebih masif ini. Sukses maju atau apa itu tagline beliau, petahana andalan lah gitu. Andi Sudirman Sulaiman. Lalu sudah kemudian diwacanakan ada berpaket dengan Fatma Rusdi. Nah, dan itu sangat logis karena Nasdem peraih suara terbanyak sekalipun sendirian sudah bisa mengusung. Artinya dari peta politik ini dia lebih maju. Tiketnya untuk jalan sudah. Tapi ingat, itu justru menjadi pemantik peta politik. Jadi setelah pasangan ini, anggaplah begitu, sekalipun belum mungkin dapat rekomendasi dari DPP, tetapi di tingkat DPW itu sudah menjadi pembicaraan bahwa Nasdem menyiapkan karpet merah untuk Andi Sudirman Sulaiman dengan menggait kader terbaik Nasdem, Ibu Fatma. Nah, ini kemudian memantik pergerakan tokoh lain, lalu kemudian tentu juga partai. Nah, yang menyusul adalah Pak Dhani Indah. Itu juga. Dhani Indah ini juga menarik. Karena kalau misalnya dipasangkan lebih menarik mana Dhani dengan Fatma misalnya.
Iya betul gitu. Iya. Tetapi sudah terlanjur. Misalnya Sudirman Sulaiman dengan Fatmah. Nah, akhirnya Dhani itu akan berhadapan dengan Fatmah. Kemungkinannya akan berpasangan dengan Indah. Nah, itu baru figur yang kemudian dipasang-pasangkan. Ya. Ada juga figur yang dipasangkan sekarang, Prof. Ada IA dengan Adnan yang... Adnan itu kan spekulasi muncul itu karena setelah pertemuan. Oh iya, sama ada dengan Iyas juga ya, betul. Cuma pertanyaannya apakah Andi Iwan Aras ini 01 apa 02? Adnan ini 01 atau 02? Belum sampai ke situ pembicaraan. Tetapi sudah ada pertemuan. Nah, lalu yang menarik lagi adalah Pak Ilham Arief Sirajuddin. Itu orang bertanya-tanya entah nanti berpaket dengan siapa. Nah itu pernah disebut misalnya dengan Adnan. Itu sesungguhnya Pak Ilham itu bisa berpaket dengan siapa saja. Dan dari survei beliau di Golkar ya dihitung yang tertinggi itu menurut informasi dari Pak Nurdin Halid. Nah, itu soal figur. Kita juga tidak mengabaikan misalnya Pak Andi Muhammad Mapenyuki Panglima TAN itu figur itu juga saya kira tokoh yang diperhitungkan sekalipun belum terlalu masif, tetapi harus dilihat misalnya dia di backup oleh siapa itu. Nah, nanti berpaket dengan siapa, atau boleh jadi nanti dia jadi paket gitu, dipaketkan dengan Pak Ilham kah, Pak Dhani kah, atau siapa. Ini soal figur. Jadi figur-figur yang kita sudah bicarakan dahulu itu paling yang terbaru adalah Andi Iwan Aras. Tapi kita juga masih bertanya, seserius itukah Pak Andi Iwan Aras untuk maju misalnya setelah pertemuan itu? Kita lihat dulu dari branded beliau masih belum bisa mengimbangi masifnya kandidat-kandidat yang lebih awal sosialisasi. Kalau menurut kita, Prof, kalau dari sisi figur, bagaimana Andi Iwan Aras maju di Pilgub? Sebenarnya karena dia dari legislatif ya, dan tokoh partai sangat diperhitungkan dan punya basis, pasti punya basis. Karena dua periode dan menjadi petahana itu berat. biasanya. Boleh jadi itu maju di periode pertama itu lebih mudah dibanding maju di periode kedua, terpilih di periode kedua. Apalagi sekarang yang pilek ini yang kemarin. Itu dia. Nah, jadi beliau itu punya kans juga. Hanya saja pasti ada kalkulasi. Apakah mau 02? Nah, makanya nanti kita akan bicara soal partai. Apakah Andi Iwan Aras akan di 02? Dan 02 dengan siapa? Sementara dia juga sudah punya ruang yang aman di DPRD, di legislatif. Itu bisa jadi ketua komisi, gitu kan? Bisa jadi nanti di salah satu wakil ketua DPRD misalnya. Itu misalnya ya, nanti kita akan lain lagi peta politik di legislatif. Sekarang kita fokus di Pilgub. Tetapi Andi Iwan Aras ini fenomenal. Fenomenalnya apa? Dia tokoh muda, dia tokoh politik, partai pemenang pemilu. Nah, sementara kan ini semua ditentukan oleh pusat. Jadi jangan remehkan, abaikan Andi Iwan Aras. Tinggal Andi Iwan Aras ini sejauh mana keseriusannya untuk maju. Karena sampai sekarang belum ada baliho yang... belum, tetapi kan memang baliho itu adalah bentuk sosialisasi saja sih sesungguhnya ke kita-kita ini publik, bahwa saya mau maju. Sehingga akan dibicarakan. Elit-elit partai membicarakan. Dan boleh jadi nanti ada tokoh yang terlalu sering dibicarakan, nanti hilang. Itu bahaya. Ada juga tokoh yang tidak pernah dibicarakan, muncul. Dan kita selalu punya pengalaman seperti itu. Kayak dulu Andi Sudirman Sulaiman tak pernah kita bicarakan. Nanti setelah di KPU baru dibicarakan. Nah itu. Oke. Itu pertama tadi ya, soal figur. Jadi figur-figur yang ada, saya kira ini menjadi kebanggaan kita. Bahwa anggaplah reproduksi dari populasi para elit-elit politik ini masih hadir dan mewarnai perpolitikan kita. Dan ini ada yang fenomenal, bahwa menariknya sebenarnya saya menyebutnya metamorfosis, regenerasi lah gitu. Bahwa kita ini disadari atau tidak, ini ketemu tiga
boleh disebut generasi mungkin ya. Generasi ya. Jadi misalnya Pilgub setidaknya sampai hari ini itu pra KPU gitu kita bicara. Itu ada Pak Ilham. Pak Ilham adalah politisi, pemain politik yang sudah cukup lama berkarir, bahkan dari bawah, dari AMPI, Golkar, kemudian ke Demokrat, DPRD, DPRD provinsi, lalu kemudian menjadi wali kota 2 periode gitu kan. Pernah menjadi calon gubernur dan suaranya juga signifikan. Nah, artinya apa? Pak Ilham ternyata masih terterima di masyarakat dengan kemampuan Pak Ilham memainkan peran politiknya. Secara personal, dengan jalannya. Personal branding Pak Ilham itu saya kira tetap bagus. Terus sampai sekarang jalan. Dan selain Pak Ilham, tetap ada nama Pak Nurdin Halid. Pak Nurdin Halid juga tetap memberi supporting. Misalnya, katakanlah membangun opini publik bahwa Pak Ilham itu survei tertinggi di Partai Golkar. Sementara mekanisme Golkar itu melalui partai. Lalu kemudian apa? Melalui partai, mekanisme partai melalui survei. Lalu kemudian survei Pak Ilham tinggi. Nah, itu sebenarnya kalau kita melihat dari peta politik kita, bahwa masih ada wajah-wajah lama dan masih eksis, sangat diperhitungkan, yaitu Pak Ilham dan Pak Nurdin Halid. Nah, Nurdin Halid tidak maju Pilgub, tetapi beliau itu sangat marketable, minimal runner up gitu. Nah, Pak Nurdin Halid punya jejaring, punya pengalaman. Berarti masih ada ya, cukup lah. Lalu kemudian Pak Ilham punya pengalaman lebih awal dari Pak Nurdin. Nah, ini apa artinya? Bahwa figur-figur ini masih eksis sampai sekarang. Yang kedua, ada figur yang setelah Pak Ilham, yaitu Pak Dhani. Generasi selanjutnya. Saya menyebutnya generasi kedua. Generasi kedua, Artinya saya tidak menganggap bahwa Pak Dhani itu selevel dengan Pak Ilham. Dari jejak generasinya generasi politiknya gitu, perjalanan politiknya. Kita bicara perjalanan politik gitu. Nah, artinya ini kan mengajak masyarakat juga untuk mencermati dinamika dari waktu ke waktu. Nah, Pak Dhani itu muncul sebenarnya dimunculkan pintu masuknya adalah melalui Pak Ilham. Di wali kota. Di wali kota ya. Jadi Pak Ilham itu karena aturan tidak bisa masuk 3 periode kan. Nah, setelah 2 periode, maka Pak Ilham tentu akan mewariskan pemerintahannya ketika begitu kepada orang-orang yang dia percaya. Nah, waktu itu yang mendapat dari Pak Ilham yang diberikan itu dipercaya adalah Pak Dhani bersama dengan Pak Samsuri Rizal atau Deng Ical, dan jadi. Dan terbukti itu dia memenangkan ya. Dan Pak Ilham all out memenangkan Pak Dhani di periode pertama itu. Nah, tetapi setelah itu terputus dan Dhani ini, Pak Dhani Pomanto menjalankan karir politiknya lebih mungkin semacam kayak solo karir gitu, dan lebih mandiri. Beliau bisa membangun kota ini dengan caranya sebagai arsitek, power politiknya, dan hebatnya Pak Dhani itu 2 kali terpilih menjadi wali kota, powerful gitu, tanpa menjadi kader partai. Nah, itu dia kan. Yang berpengaruh, sehingga beliau itu ketika mau di partai misalnya Demokrat, ke Gerindra, ke PDIP, itu tidak ada persoalan. Itu hanya lebih temporal, jadi tidak mengandalkan kekuatan politiknya ada pada kekuatan jaringan partai ya. Dia punya personal sendiri yang bisa mengangkat dia. Nah, kemudian pasca Pak Dhani dibawanya lagi, ini kan kontes Pilgub ya, itu ada Pak Andi Sudirman Sulaiman. Andi Sudirman Sulaiman ini sesungguhnya itu kita tidak melihat cantolan politiknya dari mana. Misalnya Pak Nurdin Halid bukan, Pak Asharul bukan. Kalau dari generasi-generasi sebelumnya. Nah, beda misalnya ada Pak Ihsan, itu Pak Sarul, Adnan, Pak Sarul. Itu generasinya semua ya kan? Ada Pak Iyas, Pak Dhani ada Pak Iyas, itu jejaringnya. Nah, Pak Andi Sudirman ini sendiri gitu, tiba-tiba muncul. Nah, dan kita tidak bisa melupakan bahwa dia adalah adik kandung dari Pak Amran, yang waktu itu adalah Mentan. Dia sudah punya power politik. Nah, artinya dari tokoh ini kita melihat bahwa ada Pak Ilham, kemudian ada Pak Dhani,
kemudian ada Andi Sudirman Sulaiman. Dengan berbagai ceritanya tadi, tiga tokoh ini mewarnai pilgub yang akan datang. Ini pra KPU. Nah, yang kedua saya kira yang menarik adalah peta dari partai. Partainya ya, betul-betul. Nah, disinilah nasib tokoh-tokoh ini akan ditentukan dengan partai kan? Masuk di KPU itu sangat ditentukan oleh partai. Pertama yang aman adalah Nasdem. Kalau hari ini mau mendaftar KPU, pasti yang lebih siap adalah Nasdem. Yakni Dek Sudirman Sulaiman dengan Pak Ibu Fatmah. Itu ready itu. Kalau secara administratif, jumlah kursinya cukup, lalu kemudian kandidatnya sudah ada. Dan dikalkulasi secara politik juga kuat. Itu. Nah, tinggal sekarang siapa the next pasangan ini, the next Nasdem, siapa yang kemudian diusung oleh partai. Nah, partai yang sangat diperhitungkan itu adalah Gerindra. Kenapa Gerindra? Gerindra adalah kalau nggak salah ya pemenang kedua atau Golkar ya. Jadi saya itu menyamakan power Golkar dan Gerindra. Gerindra itu sekarang menjadi partai penguasa. Betul. Ya. Jadi sekalipun Pak Prabowo belum dilantik, tetapi itu sudah menjadi partai pemenang Pilpres. Sekalipun PDIP tetap menjadi pemenang pemilu, tetapi untuk kontes Pilpres yang punya power itu adalah Pak Prabowo. Nah, sekarang Gerindra itu akan memberikan kursinya ke siapa? Nah, ini dia yang diusung oleh siapa? Nah, banyak spekulasi. Misalnya, Pak Amran berjasa membantu pemenangan Prabowo. Itu artinya tidak sulit bagi Pak Amran untuk berkomunikasi dengan Gerindra. Itu ada boleh, historis ya. Ada histori. Artinya, kalau Pak Amran Sudirman Sulaiman itu menginginkan power ini lebih kuat, itu harus koalisi Nasdem Gerindra. Dengan partai pemenang ya. Sebagai partai pemenang Sulsel dan pemenang Pilpres. Itu kan sudah tangan. Kuat itu. Hanya masalahnya, rela ndak Andi Iwan ketika mempersilahkan saja kendaraannya dipakai tanpa dia jadi penumpang gitu. Tanpa dia kendaraan. Kalau kita bagaimana? Pribadi ya. Kita punya kendaraan tapi kita boleh jadi sih kan silahkan dipakai gitu kan. Dan saya sudah punya tempat lain. Saya tidak menjadi penumpang yang dibuang atau ketinggalan kereta. Saya sudah punya tempat yang safety di DPRD legislatif. Dan itu juga menjadi incaran pastinya ya. Nah, boleh jadi lebih bergengsi menjadi anggota dewan dibanding misalnya menjadi 02 yang masih harus bertarung gitu. Nah, jadi boleh saja terjadi spekulasi seperti itu. Tetapi kalau kekuatan ini menyatu, Kak, Gerindra Nasdem di Sulsel ini, prediksi kita seperti apa, Kak? Nah, itu dia. Makanya selain tokoh kita bicara soal peta partai. Nah, yang kita harus cepat hitung itu adalah Nasdem koalisi dengan siapa? Karena kapan Nasdem koalisi dengan Gerindra plus Golkar, sulit yang lain. Maka ini bisa menjadi head to head. Makanya ini berapa pasang sangat tergantung pada rekomendasi DPP. Rekomendasi DPP siapa yang bisa misalnya meyakinkan, yang bisa tembus ke Prabowo siapa gitu. Ya kan? Atau orang yang dipercaya Prabowo untuk mengurusi Sulsel. Karena pasti Sulsel itu untuk backup pemerintah tidak cukup hanya pegang presiden, pegang menteri, juga kepala daerah, Pak. Kepala daerah juga. Nah, jadi kalau Nasdem yang sudah mengusung Andi Sudirman Sulaiman dengan Fatmah, nanti kemudian ambil Gerindra, pasti menyulitkan. Ada kandidat yang cenderung gugur. Nama-nama yang kita sebutkan tadi gugur. Akan tergugur. Lalu Golkar. Nah, Golkar masih ada PKB, masih ada PAN, PKS, jangan lupa PKS misalnya. Itu siapa dengan siapa lagi. Nah, jadi Pak Dhani itu nanti dengan indah ngambil apa, mengendarai apa gitu. Maka tentu harus mengejar yang Gerindra, Golkar, Demokrat, lalu kemudian PKB, PKS, PAN gitu.
itu diakumulasi kursinya itu bisa menjadi sebuah kekuatan yang kuat, bisa melawan rival dengan Andi Sudirman Sulaiman dengan Fatmah melalui Nasdem. Nah, jadi sebenarnya ini yang menjadikan orang banyak bertanya, Nasdem dengan siapa? Karena kalau Nasdem sudah mengambil Gerindra, selesai. Apalagi plus Golkar, itu karena begini, di pusat itu kan Gerindra dan Golkar satu, Pak. Sebenarnya Nasdem enggak, itu kan? Iya. Tetapi Nasdem sebagai partai pemenang, ya tentu diperhitungkan, Pak. Diperhitungkan di legislatif. Makanya ketika Sudirman Sulaiman dan Fatma ini sangat rasional dari kalkulasi politik. Tapi adakah tiba-tiba Kak koalisi partai Pilpres, misalnya Nasdem dengan PKB misalnya? Dekat kecenderungannya ke situ. Tetapi kalau Nasdem PKB mungkin tidak. Ya, jadi sangat dilihat nanti bagaimana bergeningnya PKB. Karena PKB kan tidak mengusung misalnya dari kadernya. Iya. PKB itu cenderung mengusung ketuanya di Makassar. Nah, PKB lari kemana? Suara PKB signifikan, Pak. Kalau nggak salah 8 ya? Iya, 8. Kalau ya. Jadi ada PKS, PAN, Demokrat. Itu kalau menyatu itu 3 partai saja itu sudah bisa melenggang, gitu kan? Melenggang, iya. Tapi mengusung siapa? Nah, jadi menariknya adalah kalau saya coba cepat hitung ini antara Nasdem, Golkar, Gerindra. Itu. Nah, kalau misalnya terpisah. Ya terpisah ya. Andai kan terpisah ya. Gerindra, Golkar. Sebutlah misalnya Pak Ilham dengan Iwan Aras. Itu artinya koalisi 2 partai ini sudah menjadi rival dari Nasdem. Itu. Nah, kalau ini berjalan, masih memungkinkan masih ada 1 poros lagi. Jadi kalau PDP ya ada. Kalau kita membagi kursi, dibagi rata kursi itu bisa memang menjadi 4 kandidat, tapi masih sulit. Sulit. Tapi kalau kalkulasi politik paling mendekati 3 bisa jadi head to head. Nah, head to head sebenarnya jangan lupa juga bahwa sebenarnya itu yang dilakukan oleh para elit politik kadang-kala menciptakan lawan. Nah, misalnya begini. Iya. Apakah misalnya tidak terpikir oleh partai tertentu, sebutlah Sudirman Sulaiman yang pernah membuat pernyataan bahwa merasa tidak cukup hanya dengan Nasdem, lalu kemudian mencoba dengan power yang dimiliki menggait partai lain. Anggaplah tiba-tiba berspekulasi menjadi lawan kotak kosong. Itu jangan sampai di publik itu kita melawan masyarakat. Iya. Terjadi Makassar jilid 2. Iya, bahaya kalau seperti itu. Kota kosong menang. Iya. Nah, jadi boleh jadi nanti menciptakan lawan, tetapi yang tidak berat. Misalnya siapa dengan siapa. Ada skenario seperti itu ya, Kak? Boleh jadi gitu. Jadi menciptakan lawan. Jadi saya menghindari ini maju. Jadi bagaimana kandidat ini maju? Jadi justru ketika dilihat ada lawan yang kuat, setelah Sudirman Sulaiman siapa yang hebat? Misalnya anggaplah Pak Ilham, Pak Dhani, atau siapa lagi gitu yang dianggap kuat. Maka kita nanti harus menghitung bahwa justru orang terkuat kedua yang dihitung oleh mereka bahwa ini lebih kuat, maka diusahakan orang itu diamputasi. Tidak bisa lolos. Caranya adalah ambil partai yang kira-kira menyulitkan pergerakannya. Karena jalur independen sepertinya tidak bisa. Nah, lalu dari kandidat ini itu kalau kuat, ini yang paling kuat. Ini kita amputasi saja, mengambil partainya supaya dia tidak maju, asal dia tidak maju. Tetapi ada calon lain. Wah, ini head to head. Jangan Anda terhipnotis lah gitu bahwa ini head to head. Wah, benar-benar ini terjadi polarisasi 2 kekuatan. Bisa saja head to head tapi diciptakan. Nah, itu. Jadi boleh saja satu kandidat itu adalah kandidat maaf lah kalau saya menyebutnya kandidat boneka ya. Jadi
nggak bisa misalnya masyarakat Sulsel menerima itu kalau satu lawan kotak kosong. Maka diciptakanlah head to head. Tapi ketika head to head yang diciptakan pasti potensi kalahnya sudah diperhitungkan bahwa ini nanti kalah. Pasti kalah. Nah, artinya kalkulasinya seperti itu. Nah, dan hal yang menarik lagi tentu adalah harus ada semacam get voter, penarik suara gitu. Penarik suara itu biasanya malah muncul di permukaan. Saya sebagai misalnya get voter, Anda maju, kemudian saya menjadi get voter, penarik suara untuk Anda. Saya turun di lapangan, saya all out mendukung Anda gitu. Itu get voter, penarik suara. Tetapi bisa jadi nanti yang paling harus diantisipasi oleh semua kandidat adalah penyokong dana finansial. Jadi sekalipun Anda punya survei tinggi, popularitas tinggi, potensi elektabilitas tinggi, lalu kemudian diusung oleh partai, Anda maju, tetapi dalam perjalanan Anda lemah di finansial, lalu kemudian ada lawan yang kuat di finansial, bisa jadi yang kita lihat kuat di permukaan secara figuritas dan dukungan partai sebagai kendaraan politik itu lalu kemudian tidak didukung dengan finansial, itu bisa sial gitu. Rapuh juga ini barang kan. Ya gitu. Jadi artinya makanya saya tadi menyatukan antara figur, partai dan finansial. Dan begini Kak, andai kan misalnya yang terjadi adalah head to head, tetapi sesuai dengan andaikan yang ternyata desain head to head ini untuk didesain lagi bahwa kita menciptakan lawan yang menurut saya bukan seharusnya head to head popularitas kekuatan ya, tetap head to head diciptakan untuk menciptakan lawan yang lemah. Kira-kira bagaimana melihat di sisi lain soal seperti ini Kak? Menciptakan head to head yang memang didesain menjegal orang-orang yang punya kekuatan. Itu sebenarnya bahasa mendesain tadi itu adalah kita berangkat dari banyak pengalaman-pengalaman. Saya tidak mengatakan bahwa pilgub ini by design. Itu harus juga digarisbawahi. Tetapi potensi terjadinya by design itu bisa jadi terjadi. Artinya dalam politik itu bukan sesuatu yang naif, bisa terjadi. Tapi saya tidak mengatakan sekarang bahwa ini itu by design. By design. Tapi boleh jadi nanti justru yang terjadi ada by design. Justru bisa terjadi. Tapi saya tidak mengatakan sekarang bahwa pilgub itu by design. Tapi potensi terjadi by design bisa saja terjadi, Pak. Nah, sekarang kenapa kita bicara Sudirman Sulaiman dengan Fatma? Karena itu yang ready. Partainya ada, pasangannya ada, dan cenderung bergaransi. Nah, sekarang kalau misalnya Sudirman Sulaiman mau head to head antara head to head Dhani dengan pasangannya, Indah, bisa Indah, bisa yang lain kan? Nanti anggaplah yang kita hitung Dhani. Jadi ada Sudirman Sulaiman melawan Dhani atau Pak Ilham, sepertinya Pak Ilham lebih berat. Maka bisa jadi justru Pak Dhani yang menjadi kayak bayang-bayang tadi. Tapi saya tidak mengatakan bahwa Pak Dhani itu kalau maju nanti baru berdesain. Ya enggak. Tetapi kalau dari figuritas dan jejaring politik sejauh hari ini, Pak Ilham itu diperhitungkan. Karena diperhitungkannya itu Pak Ilham dan timnya ya sekarang itu juga harus mengkalkulasi. Jangan sampai justru tidak diberi kendaraan. Itu ya susah Kak. Itu. Dan ingat kendaraan itu di Jakarta, Pak. Bukan di Sulsel ya. Bukan di Sulsel. Nah, kalau ini Kak, yang masalah partai ini, kira-kira keputusan Gerindra mendorong Andi Wang Ares ini yang ramai kemarin ini, apakah menurut kita itu sudah keputusan tepat atau seperti apa Kak? Wait and see. Ya, dia masih menawarkan, lalu kemudian sembari melihat. Belum deklarasi. Oh, belum ya Kak. Jadi wait and see itu menunggu sambil melihat perkembangannya. Jadi saya tidak bergerak, tapi saya menunggu. Tapi saya memperhatikan. Nah, apakah maju atau tidak? Maju nanti kalkulasinya apa? Jadi jangan juga ketika
ketemu Pak Adnan, lalu kemudian kita bungkus. Iya. Antara Pak Sudirman Sulaiman dengan Fatma itu jangan dikira satu kali pertemuan kelar gitu. Bisa saja pertemuan pertama disepakati, pertemuan kedua ada lagi pembicaraan. Nah, ini bingung Kak, karena kemarin kan rame bahwa di Rakus Gerindra mendukung IA. Tiba-tiba kemarin kita ada teman dari Jakarta juga bahwa Gerindra ini kayaknya kembali ke Andi Sudirman Sulaiman. Itu dia. Makanya saya katakan bahwa kalau menyatu Gerindra Nasdem itu menyulitkan yang lain karena boleh jadi ada figur yang punya power, potensi. Iya. Tetapi tidak maju karena diamputasi melalui koalisi-koalisi itu. Karena gini, ada sejumlah tokoh yang hebat, tetapi lemah di partai. Nah, kita sebut misalnya Pak Dhani. Sampai sekarang. Pak Dhani secara personal hebat, bahkan termasuk istrinya, ya kan, di Makassar. Tetapi Pak Dhani bersama istrinya itu bukan kader partai. Dalam pengertian pengendali partai, katakan begitu. Punya bergening di partai. Punya KTA mungkin, tetapi tidak menjadi pengendali partai. Karena partai ada ketua dan beliau bukan ketua partai misalnya. Dan itu Pak Dhani tidak pernah memperhitungkan itu. Atau mungkin juga justru karena itu Pak Dhani lebih tidak ada beban ketika mau pindah partai ini ke partai ini, selalu mulus ya, karena tidak ada keterikatan yang jauh. Nah, jadi Pak Dhani boleh dikatakan minus partai. Nah, Pak Ilham harus berkontestasi dengan Adnan, Indah, Topan Pawe gitu. Iya, untuk merebutkan Golkar ya. Jadi, kalau Golkar itu kita bicara 5 orang. Iya. Nurdin Halid, itu juga yang berat-berat. Sirajudin, Topan Pawe, Indah, Adnan. Itu. Nah, artinya kapan ini tokoh ini memiliki kontestasi internal tersendiri di partainya. Nah, ketika misalnya taruhlah Pak Ilham dapat rekomendasi Golkar. Sementara Indah itu bisa saja tinggalkan partainya, masuk di pasangan dengan Pak Dhani. Dan berhadapan dengan Golkar, partai. Nah, itu banyak sih yang seperti Pak Adnan sebagai kader Golkar, nanti ketika sama Iwan Aras misalnya, itu berarti dia menghadapi Golkar, berhadapan Golkar. Bisa saja Adnan masuk Gerindra, gitu kan? Misalnya, ya. Dan lain sebagainya. Jadi disinilah menariknya. Jadi apa yang kita bicarakan detik ini, itu sebentar 1 jam kemudian berubah lagi, mendapatkan informasi baru. Dan ingat, perubahan-perubahan terjadi itu adalah satu rangkaian. Jadi jangan mengatakan, oh tiba-tiba seperti ini. Itu politisi kenapa berubah seperti ini? Itu tiba-tiba saja. Kadang-kadang baper gitu. Baper itu karena saya nggak di... Berarti ada rangkaian kayak, bukan tiba-tiba langsung Iwan Aras. Jadi Iwan Aras itu mungkin ketika dia mau bertemu dengan Adnan baru trial and error gitu kan, masih coba-coba gitu. Bisa ada juga kemarin ketemu Andi Aras dengan Pak Iyas juga. Iya. Jadi sebenarnya kan kita banyak pertemuan-pertemuan yang kita tidak tahu. Iya sebenarnya. Dan ada yang terpublish, ada yang tidak juga. Dan jangan selalu mengukur setiap pertemuan itu deal, gitu. Dan bisa jadi juga ada pertemuan itu justru nggak ada pembicaraan secara serius. Tapi di situ justru terjadi ikatan emosional. Jadi saya dengan Anda, kita nggak bicara politik ini. Iya. Tetapi saya setelah pulang nembak, bagus juga nih saya pasangan sama dia. Ada juga begitu kan? Iya. Jadi jangan mengira bahwa ada orang ketiga yang datang di forum itu, lalu kemudian mengatakan pembicaraan 4 mata itu, lalu kemudian saya juga ada di situ. Saya nggak pernah dengar, saya lalu lalang mengantarkan kopi bikin ini. Tapi saya ngopi-ngopi nggak ada pembicaraan politik. Kalaupun politik ya cerita saja gitu, nggak ada kayak deal-deal. Nah, tapi ingat, bagi politisi itu tetap harus ada nilainya di situ. Saya melihat ini orang bagus juga ini. Padahal awalnya hanya ngopi-ngopi biasa, cerita pekerjaan. Kita ketemu chemistry, lalu kemudian menyebut saya itu dulu dekat sama ini di kampung ini, saya bagus nih orang, ternyata punya jejaring gitu. Terus kamu punya siapa? Kamu orang manakah gitu? Oh saya orang ini sepotong, orang sana sepotong. Ternyata di sana ada jejaring. Oh kamu bisa membagi
suara di daerah sana gitu. Kamu punya jejaring di sana. Itu bisa saya perhitungkan. Oh, ini orang berarti misalnya. Bukan berarti setiap pertemuan ada keputusan. Enggak. Berarti pertemuan itu bisa memberikan pikiran lagi kan, oh ya sudah mungkin bisa. Dan tidak semua pertemuan itu positif. Ada justru sebenarnya pertemuan yang tak dirindukan. Iya. Pertemuan yang tidak diharapkan atau pertemuan yang tidak seharusnya terjadi. Kan bisa saja kita udah capek-capek ke sana, justru kamu itu salah, kenapa datang ke sana? Kamu kenapa ketemu sama dia? Gitu. Kenapa ketika itu salahnya, kenapa ketemu sama itu? Karena di tingkat elit politik juga itu yang tadi saya istilah baper itu tinggi juga, Pak. Iya. Ketika saya nggak suka sama seseorang, selesai. Tiba-tiba saya nggak suka sama seseorang, saya nggak ada masalah dengan Anda. Tapi ternyata Anda dekat sekali sama orang yang saya tidak suka. Lama-lama kena juga energinya, saya menjadi nggak suka sama Anda. Kenapa Anda ketemu? Seandainya Anda tidak ketemu, saya persilahkan Anda. Misalnya, banyak juga begitu komunikasinya. Jadi sering tuh terjadi baper-baper. Tapi kalau kita lihat ini Kak, yang termasuk soal perkembangan politik ini, apa sih nilai yang masyarakat harus tahu Kak, menurut kita yang harus mereka sampaikan dengan dinamika partai ini Kak, yang hampir mungkin hari ini kita bicara, besok lain. Masyarakat juga bingung sebenarnya Kak. Bingungnya adalah yang mana nih benar ini sebenarnya? Tidak semua masyarakat mengikuti. Jadi masyarakat itu masih wait and see. Sebenarnya gini, masyarakat itu masih melihat saja polarisasi. Itu masyarakat yang melek politik. Jadi belum mau terlalu menguras energinya melihat ini dengan ini. Meskipun ada di kepalanya, oh bagus dengan ini. Tetapi belum belum menjadi perhatian serius bagi dia. Karena masih wait and see. Karena sudah pengalaman nanti dengan ini. Jadi masyarakat sebagian besar itu nanti setelah putusan KPU baru dia menimbang-nimbang ini dengan siapa, ini dengan siapa. Dan setelah itu mereka putuskan. Nah, jadi masyarakat kita sedikit banyaknya itu sebenarnya sudah sadar politik. Sadar sangat Pak. Ya, di Sulsel ini kita di mana-mana bicara politik. Dan masyarakat juga memahami bahwa apa yang kita bicarakan hari ini bisa saja masyarakat mengatakan oh enggak seperti itu, nanti lihat nanti akan begini. Kan ada juga masyarakat. Dan seringkali juga apa yang dibincangkan masyarakat itu benar gitu. Nah, jadi saya kira yang terus-menerus kita harus pertontonkan ke masyarakat adalah pada prosesnya, betul. Jangan menjegal orang, jangan menzalimi orang, jangan kemudian macam-macam hal-hal yang negatif, karena masyarakat Sulsel itu sangat peka terhadap itu. Jadi rasa persaudaraan kita itu tinggi. Masih tinggi Kak, masih. Jadi ketika ada seseorang yang menunjukkan powernya, lalu kemudian seakan-akan mengabaikan orang lain, dipandang enteng orang lain, mungkin gitu, pandang rendah orang lain, bisa jadi justru itu dia jatuh dalam pandangan orang dan itu menyebabkan orang nggak simpati. Nah, itu bahaya juga. Berarti jadi dalam politik itu memang kita kalau terlalu merendah, lama-lama kita nggak muncul, nggak dikenal. Tapi kalau terlalu tinggi kita mengangkat diri, nah itu orang juga wah ketinggian. Overpower lagi. Jadi artinya sebenarnya ada takarannya. Jadi kita nggak usah jauh-jauh dari apa yang diharapkan masyarakat. Kita jangan tenggelam juga, nggak dikenal. Tapi jangan juga melambung tinggi. Anda terlalu mengangkat diri, menganggap enteng orang lain, nggak ada bisa lawan saya. Oh itu lawan Anda justru adalah masyarakat pemilih Anda. Lawan Anda bukan kandidat, lawan Anda adalah masyarakat. Karenanya kita mengharapkan tokoh-tokoh politik itu mengedukasi masyarakat dengan kata-kata yang baik, perilaku yang baik, banyak-banyaklah berbicara soal masyarakat. Jadi yang mau dibicarakan adalah masyarakat. Masyarakat menginginkan mereka dibicarakan. Jadi kalau dalam teori komunikasi, ketika kita menginginkan orang memberi atensi ke kita, Anda harus bicara tentang dia. Karena kalau saya bicara tentang diriku, lalu kemudian saya tidak beri ruang Anda untuk bicara tentang diri Anda, itu maka sebenarnya meskipun Anda kelihatan perhatikan saya, sebenarnya Anda nggak terlalu nyaman, nggak enjoy. Apa yang Anda dapatkan dari pertemuan itu kalau hanya mendengarkan saya?
Tapi ketika saya menghargai Anda gitu, saya mempersilahkan Anda bicara, lalu kemudian memberi ruang Anda, saya apresiasi Anda, saya menghargai Anda, memuji Anda yang sewajarnya, Anda merasa dihargai, nah, Anda juga saya dengarkan, maka Anda itu akan merasa bahwa saya punya arti gitu. Ketika Anda juga saya bicarakan. Tapi kalau pertemuan ini saya hanya bicara pada diriku, saya dari awal mendominasi pembicaraan, tidak pernah saya singgung-singgung Anda. Ketika ketemu dengan orang lain, bisa saja nanti Anda bicara, nggak nyaman saya sama. Gitu. Bisa jadi politik seperti itu. Nah, jadi ketika masyarakat tidak dibicarakan, hanya kayak kita hanya mau dieksploitasi. Kalau begitu kita tunggu uangnya. Misalnya, itu ya, misalnya saja, bayangkan kalau masyarakat menghukum kita dengan cara mau mengambil uang. Karena apa? Kita nggak pernah dibicarakan, nggak pernah diabaikan, nggak pernah diperhatikan, selalu diabaikan. Jadi para politisi berbicaralah tentang masyarakat, bicarakan masyarakat, supaya Anda juga dibicarakan oleh masyarakat. Dalam arti bagaimana itu si A, si B, gitu. Si C, yang lain. Jangan hanya Anda mau dibicarakan oleh mereka, tapi bicarakan juga masyarakat. Nah, dengan mengidentifikasi ketika Anda datang di Luwu Raya, Luwu keseluruhan, ada barat, utara, timur, Luwu utara, Luwu timur gitu, Palopo, dan bagian sana misalnya kan, Anda bicara apa problem di situ, Anda mendengarkan masyarakat, lalu kemudian Anda bicara tentang kehidupan masyarakat di sana. Lalu kemudian ketika Anda di selatan, bicara lagi di selatan, sehingga Anda dianggap orang yang memahami nadi persoalan masyarakat. Anda yang dirindukan oleh masyarakat. Nah, gitu. Ini 2 SKS ini kalau kampus ini, Kak. Oh iya. Dan tentunya juga banyak, dan memang spirit kami, Kak, memang memberikan edukasi lah soal politik. Itu poin kita. Poinnya kita memang diskusi, melahirkan kenapa. Kita tidak berpikir siapa yang menang. Kami pun tidak berpikir pun siapapun yang menang. Yang jelas kami berpikir bagaimana memberikan edukasi soal politik. Saya rasa politik sudah dewasa nih orang, Kak. Jadi masyarakat itu sudah harus bisa menilai nih, masyarakat terlibat, berpartisipasi, dan berpartisipasinya itu rasional. Dalam arti ada alasan. Dari itulah tadi kita menyarankan para elit politik supaya membicarakan masyarakat, supaya Anda juga dibicarakan oleh masyarakat. Ya. Jangan hanya memperlihatkan masyarakat ini seperti itu. Tapi itu tadi, kalau teori dalam komunikasi itu supaya lawan bicara kita itu merasa dihargai, beri kesempatan dia bicara. Anda menjadi pendengar, Anda empati kepada dia, supaya orang merasa dihargai. Kehadirannya menjadi penting. Pertemuan itu punya arti. Iya. Tapi kalau mau saya terus kan susah juga kayak. Iya. Susah. Dan itu kan terjadi juga di media sosial. Iya. Karena apa? Orang selalu memuji dirinya. Lihat saya makan ini, saya melakukan ini, saya melakukan ini. Berarti bisa jadi kalau bisa next nanti mungkin Kak, kita agendakan lagi next. Boleh. Komunikasi politik. Ini ada 20 kabupaten kota ini di Sulsel ini. Menarik. Iya. Saya mau menuntaskan tadi bahwa kita itu harus juga membicarakan orang lain, memberi ruang orang lain berbicara tentang dirinya, dia juga dibicarakan. Supaya dia juga punya atensi ke kita, simpati, empati, gitu kan. Nah, kita perhatikan di media sosial, orang terlalu banyak bercerita tentang diriku kan, dipublish semua tentang dirinya. Apa yang terjadi? Netizen yang maha benar. Iya, betul kan. Itu justru selalu membuli. Membuli tingkatnya. Jadi tingkat bully itu sangat-sangat tinggi, gitu kan. Apa kita pamer dicela gitu kan, pasti kita semua. pamer salah, kita pamer ini salah. Kenapa ini netizen anggaplah tanda kutip kayak jahat gitu? Itu adalah respon terhadap pamer kita yang hedon, selalu memperlihatkan memperlihatkan itu, sementara mereka itu kan lapar, mereka mau berpakaian, mereka mau makan, mereka mau juga seperti Anda, tetapi Anda pamer-pamer, nah maka reaksinya adalah membuli tadi. Nah makanya pola ini juga kita ingatkan para politisi bahwa lebih banyaklah berbicara tentang masyarakat, apa yang menjadi persoalan masyarakat,
bicarakan tentang masyarakat supaya Anda juga dibicarakan. Berarti harus ada season selanjutnya ini soal bagaimana komunikasi calon kepala daerah di podcast ini. Jangan sampai ada calon-calon bupati tapi komunikasinya tidak ada ya. Ada Prof Firdaus ini fokus di komunikasi juga, jadi ya tentunya kita jadwalkan Prof ya. Ya, dan tak terasa kita sudah 40 menit, Prof. Tentunya kita menargetkan kemarin itu hanya 20 menit, ternyata menarik sekali diskusinya. Ternyata ini, dan kita selalu berharap bahwa semoga setiap podcast kami memberikan edukasi. Itu poinnya. Kami pun selalu menegaskan bahwa kita di sini tidak bicara siapa pemenangnya. Kami bicara soal siapa prosesnya, dan ini adalah edukasi kepada masyarakat, dan tentunya setiap podcast kita ada hikmah-hikmah yang harus kita petik bahwa seperti ini prosesnya, perkembangannya seperti ini. Dan kenapa juga kami memberikan ruang kepada guru besar, pengamat. Mendingan pengamat yang berkomentar, Prof, daripada orang yang tidak mendalami, akhirnya bisa ada hoax, ada ini, dan kami takut bahwa tanggung jawab masyarakat lah bagaimana menyukseskan pemilu serentak. Terima kasih banyak Prof atas waktunya, dan tentunya ini bukan terakhir, dan kayaknya nanti saya ingatkan lagi Prof komunikasi calon kepala daerah. Terima kasih banyak. Sahabat Rakyat News. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.